lihat pengalaman eh, zaman-zaman sebelumnya, sebelum kita, kan kita tahu Islam sebenarnya sempat berjaya ya dengan kehilafahan ya, sempat ditakuti lah di mana-mana. Tetapi kemudian di tahun 1920-an, saya lupa 20 berapa, itu kehilafan itu runtuh. Kehilafan terakhir kan Turki Utsmani itu kan runtuh, udah selesai sudah negara Islam itu, negara Islam ya. Ya setelah itu tinggal pecah-pecahan kesultanan-kesultanan, raja-raja gitu ya. Nah, tetapi ada yang masih berdiri sampai sekarang, itu Vatikan tadi itu. Itu negara yang memang berdasarkan agama. Dan hebatnya Vatikan itu meskipun luasnya seperti itu, tetapi penganut Katolik itu di seluruh dunia terdata. Jadi memang tidak ada atau belum ada negara yang besar yang bentuk negaranya itu negara agama ya, khususnya negara Islam. Arab Saudi yang begitu kaya sekali juga tidak besar juga gitu ya. Negara-negara lain di Arab itu ya sebagian sudah sekuler, atau mungkin sekuler seperti Indonesia ya, sekuler tetapi ajaran-ajaran Islamnya tetap mewarnai gitu ya, tetap mewarnai seperti Qatar dan lain sebagainya. Nah, kalau belajar dari situ, memang kemajuan negara itu tidak dipengaruhi oleh keberagamaan suatu negara ya, tetapi lebih dipengaruhi oleh apa? Kalau di filsafat itu namanya elan vital, semangat nasionalisme ya. Karakter lebih ditentukan, nasionalisme, karakter ya, seperti pernah saya singgung, kata Bung Karno, kalau bangsa ini tidak berhasil membangun karakter manusia-manusianya, maka kita akan menjadi bangsa kulinya bangsa-bangsa. Hanya kulinya bangsa-bangsa karena tidak berhasil membangun karakter. Jadi pembangunan karakter itulah yang terpenting ya. Tidak ada bangsa-bangsa maju yang tidak berkarakter gitu ya. China, Korea Selatan, Jepang, itu bangsa-bangsa yang memiliki karakter. Bukan karena apa Barat, tidak. Buktinya Cina, Jepang, Korea itu orang Asia kan, tetapi bisa sukses. Jadi bukan karena ras juga, bukan karena warna kulit juga, tetapi lebih pada kesuksesan bangsanya membangun karakter. Kesuksesan bangsanya membangun karakter. Ya sebenarnya bisa juga karakter itu antara lain kan nilai-nilai ajaran juga. Gitu. Kalau nilai-nilai ajarannya di katakanlah berpegang teguh pada ajaran gitu, saya kira bisa juga bahwa suatu bangsa itu bisa maju. Yang penting adalah nilai kebangsaannya kuat gitu. Ya, kalau kita sebenarnya masih belum belum solid sebagai sebuah bangsa sebenarnya. Kalau kita melihat kehidupan bernegara sekarang kan masih sering terjadi konflik ya, sambas antara Madura dengan Dayak, Poso antara Katolik dengan Islam, kemudian di Ambon Kristen dengan Islam. Nah itu memperlihatkan bahwa kebangsaannya itu masih belum terbentuk sebenarnya. Masih ada nuansa kedaerahan, nuansa keagamaan yang melihat yang lain itu ya yang lain, kalau perlu jadi musuh gitu. Ya, kalau kata Cak Nur, keragaman itu bisa menghasilkan kemajuan. Ya. Nah ini tadi yang disinggung bangsa Barat, kenapa yang maju kok bangsa-bangsa Barat gitu, yang sekuler. Keragaman itu bisa menghasilkan kemajuan, tapi keragaman itu juga bisa menjadi kerawanan.
Nah, rupanya yang sering terjadi di kita malah kerawanan itu. Gitu ya. Keragaman sebenarnya bisa memajukan gitu, seperti kata Cak Nur. Bayangkan kalau eh, kita bisa memiliki 10 atau 20 Bali baru gitu ya. Bali dalam arti bahwa kemajuan pariwisatanya seperti Bali. Bayangkan kemajuan yang didapatkan bangsa ini. Itu kalau memang bisa punya karakter, punya elan vital untuk maju dan juga punya nasionalisme yang kuat gitu ya. Nah, tapi itu kan tidak terjadi gitu. Sering terjadi, malah terjadi konflik ya. Malah terjadi yang sekarang lebih dikenal gitu seperti politisasi sara ya, ujaran kebencian, politik identitas gitu. Nah, selama itu mengemuka maka tentu akan sulit mencapai kemajuan. Gitu. Makanya sebenarnya kalau bernegara itu, kalau bisa idealnya itu setiap orang dalam ruang bernegara itu menanggalkan dulu jubah-jubah keagamaannya itu, menanggalkan dulu ke etnisitasnya, bahwa saya misalnya orang Jawa, saya orang Sunda, tidak. Kami orang Indonesia. Kalau sudah begitu baru kita bisa menata kehidupan bernegara bersama. Gitu. Kalau masalah nilai-nilai keislaman masuk, nggak apa, bagus malah gitu ya, malah bagus. Gitu. Jadi tidak juga pemikiran Karl Marx benar bahwa tadi agama itu candu gitu ya. Itu agama itu adalah pelarian orang-orang yang lemah gitu ya, karena kalah wah sudah takdir ya kan, terus bergantung kepada Allah gitu. Nah, tidak juga seperti itu gitu ya. Ya itu kan pemikiran yang ekstrim. Biasanya memang kalau pemikiran filsafat itu ekstrim dan akhirnya ya sebenarnya nggak benar juga gitu. Jadi kalau Anda belajar filsafat cukup tahu aja gitu, jangan diimani. Jangan dipercaya bahwa itu benar gitu. Ya. Kalau kita mengambilnya sebatas pengetahuan nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya dipercaya, diimani, maka itu bahaya. Jadi negara berdasarkan agama sudah terbukti memang belum ada yang berhasil ya. Tetapi negara komunis juga sudah terbukti tidak ada yang berhasil ya. Cina sekarang maju bukan menganut komunisnya, karena sejak Deng Xiaoping atau siapa itu, dia sudah mengeluarkan komunisme, ideologi komunisme itu dari sisi ekonomi politiknya. Jadi politiknya tetap komunis, tetap dikuasai partai komunis, tetapi ekonomi politiknya itu sudah liberal. Ekonomi politiknya sudah liberal, sudah mengutamakan kepentingan individu, mengutamakan kebebasan individu. Jadi orang-orang Cina di RRC sekarang sudah bisa menjadi orang-orang kaya, dan memang sudah terbukti kan. Jack Ma misalnya yang Alibaba itu kan, dan banyak sekali orang-orang kaya yang muncul di Cina sekarang. Karena memang secara ekonomi politik sudah tidak lagi menganut komunisme. Gitu. Kalau kata Francis Fukuyama, the end of history manusia itu ya liberalisme, kapitalisme, ya. Semangat liberalisme kapitalisme itulah yang memicu kemajuan sekarang. Karena di dalam liberalisme kapitalisme itu ada kompetisi. Dalam negara liberal itu sepenuhnya kompetisi. Jadi ini sebenarnya bukan urusan agama dan negaranya, bukan. Tetapi ada semangat kompetisi di antara individu-individunya. Semuanya bersaing. Nah, persaingan itulah yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi, ya, melahirkan peradaban baru. Kata Plato 2500 tahun sebelum Masehi, dia katakan yang nyata itu adalah ide-ide, idea-idea. Jadi kita yang berdarah daging itu buat Plato nggak nyata. Kita itu nggak real. Manusia yang berdarah daging itu tidak real, tidak nyata. Yang nyata adalah idea-idea. Kata Plato ya 2500 tahun yang lalu. Iya memang. Kita sekarang bisa naik pesawat, itu kan karena idea-idea. Orang-orangnya yang menciptakan teknologi mungkin sudah mati, mungkin sudah jadi dimakan cacing, tapi teknologinya tetap ada. Jadi Plato benar bahwa yang nyata itu ide-ide.
Kita yang sekarang di kelas ini sebenarnya nggak nyata, nggak ada sebenarnya. Ya, kita ini lihatlah, ini roh-roh semua kan. Sebentar lagi juga jadi roh aja ya. Kalau Anda tidak membuat inovasi, penemuan baru, ya sudah nggak ada. Anda itu nggak ada, nothing. Saya itu nothing. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi saya udah nggak ada. Gitu ya. Nah, tetapi kan upaya kita menularkan ilmu, menularkan apa, itulah yang nyata. Itulah mungkin kenapa Islam mengatakan hanya 3 hal orang sudah mati di alam kubur itu masih bisa dapat 3 hal ini. Salah satunya apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Itu sesuai dengan Plato bahwa yang nyata itu ide-ide. Ilmu yang kita tularkan, ya, ilmu yang kita bagikan dan itu bermanfaat, itulah yang nyata. Itulah yang membuat kita tetap hidup di alam kubur nanti. Sebenarnya tetap hidup, artinya akan memberi kenikmatan di alam kubur nanti. Selain anak yang soleh dan satu lagi apa? Jariah ya. Jariah. Ya ada persamaannya nih, jangan Plato itu jangan nabi ya. Dia itu luar biasa loh. Kita ini berdarah daging itu nggak nyata, nggak ada. Ini calon-calon roh semua nanti juga udah hilang gitu dari dunia ini kan. Nah, tetapi apa yang sudah dia buat karyanya itulah yang nyata. Sampai kapanpun akan tetap ada. Ya. Makanya kalau dalam skup yang kecil menulis, kalau Anda menulis sampai kapanpun tulisan itu tetap ada. Nah, itulah Anda yang nyata. Sedangkan Anda yang sekarang yang tiap hari makan, yang berdarah daging itu sebenarnya nggak nyata. Tipuan saja. Nah, kembali ke negara, ya memang tidak ada bentuk negara yang pasti akan membuat negara itu maju. Bukan berarti juga kalau negara Islam itu tidak akan maju, bukan berarti seperti itu. Ya. Ya, negara-negara kaya minyak itu kan sempat sejahtera setidaknya ya, tidak maju. Karena mungkin kalau sudah banyak duit malah orang malas mikir ya kan. Penemuan-penemuan itu bukan di Arab Saudi, bukan di Vatikan. Penemuan-penemuan itu ya di Israel, di Amerika, di Prancis, Jerman. Karena mereka lah orang-orang yang menganut ideologi yang isinya kompetisi gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang memajukan negara? Kompetisi. Karena kompetisi akan membuat orang jadi mengoptimalkan kemampuannya. Kalau di kita kan nggak ada kompetisi kan. Apalagi kehidupan kita kan keluarga. Ya, santai aja, nggak kerja juga santai aja karena pasti bisa makan gitu. Lain di negara yang individualis, kalau nggak kerja, nggak punya karya ya nggak bisa makan gitu. Bahkan dengan keluarganya saja terputus kan kalau sudah dewasa di sana itu. Itu ya saya kira ya tambahannya. Oke, silakan. Sekarang sudah kelompok kedua deh, ditutup dulu.